kalian harus bisa menentukan yang namanya membedakan dulu membedakan antara unsur, ion, dan senyawa. Saya kasih contohnya aja. Ini untuk penentuan bilox. Bilox, bilangan oksidasi. Singkat bilox. Oke, untuk penentuan bilox, yang pertama kalian harus bisa menentukan atau membedakan dulu unsur, ion, ataupun senyawa. Contoh, jadi nanti ada 3, karena itu nanti sedikit beda. Unsur, ion, dan senyawa. Saya kasih contohnya, misal yang unsur itu adalah Na, kemudian ion itu adalah, kita pakai yang sama dulu, Na+, kemudian yang senyawa itu adalah NaCl. Nah, dari contoh ini, kira-kira beda unsur, ion, dan senyawa itu apa? Oke, untuk mulai sekarang kita nggak akan pakai warna lain, kita pakai warna hitam aja. Oke, sudah? Amal sekarang bedanya apa? Oke, perhatikan chatnya yang dari Amal. Bedanya kalau ion, elektronnya hilang 1. Kalau yang senyawa, elektron Na pindah ke Cl, membentuk ikatan ion, dan terjadi reaksi redox. Oke, kemudian contoh selanjutnya, itu boleh dikunci nggak, Mal, jawabannya, Mal? Ya udah, kalau nggak ngerti dikunci, kita buka aja. Sudah? Oke. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ada oksigen, kemudian ion oksigen, kemudian senyawa yang mengandung oksigen. Oke. Pengertian yang pertama, bedanya kalau ion elektronnya hilang 1. Apakah berlaku untuk yang contoh kedua? Anggap ini contoh yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, silakan dilihat chatnya Amal. Nah, di situ sudah dituliskan bedanya. Kalau secara simpelnya, gampangannya, berarti kalau unsur itu apa? Kalau unsur itu apa? Kalau ion, iya, unsur itu bukan ion. Kalau jawabannya unsur bukan ion, senyawa juga bukan ion. Coba lihat di Wikipedia. Unsur itu satu jenis atom. Ya, unsur itu adalah hanya terdiri dari satu jenis atom. Misal Na. Na itu bisa berdiri sendiri. Na itu bisa berdiri sendiri dan dia tanpa muatan. Itu yang disebut sebagai unsur. Tapi kalau ion itu adalah perubahan dari unsur.
Jadi unsur itu bisa berubah menjadi ion. Bisa negatif, bisa positif, tergantung unsurnya apa. Kemudian yang pertama, itu dari unsur natrium. Unsur natrium, perhatikan yang unsur natrium, itu adalah Na yang tidak memiliki muatan. Jadi unsur itu adalah terdiri dari satu jenis atom saja, jenisnya sama, tapi dia tidak bermuatan. Tapi kalau ion, itu adalah perubahan dari unsur. Atau gampangannya, dia memiliki ciri punya muatan. Muatannya nanti beda-beda, ada yang positif, ada yang negatif, tergantung. Jadi ion itu selalu memiliki yang namanya muatan. Kemudian kalau senyawa itu adalah gabungan. Gabungan lebih dari satu jenis unsur. Gampangannya lebih dari satu jenis unsur. Kenapa O2 ini bukan senyawa? Karena jenisnya sama. Oksigen dengan oksigen, jenisnya O2, jenisnya sama. Tapi kalau NaCl itu sudah masuk senyawa, karena dia ada Na dengan Cl, jenisnya sudah beda. Kemudian Na dengan O, jenisnya sudah beda. Berarti dia masuknya ke senyawa. Nah, nanti ada ion juga yang bukan, ini kan biasanya ion tunggal. Ini biasanya disebut sebagai ion tunggal. Nanti ada yang namanya ion poliatomik. Ini biasanya ion monoatomik. Nah, jadi ionnya nanti terdiri dari beberapa jenis atom. Untuk membedakan unsur ion dan senyawa, ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, Ustadz. Oke. Kalau gitu kita lanjut. H2O, dia masuknya unsur atau senyawa? H2O masuknya ke senyawa. Kemudian kalau Fe, dia masuknya kemana? Unsur. P4, fosfor. Unsur. Unsur. Kemudian Ion. Nyawa. Ion. ya, masuknya ke ion, bukan senyawa. Kenapa bukan senyawa? Walaupun dia terdiri dari dua jenis yang berbeda, tapi dia memiliki muatan. Kalau sudah ada muatannya, dia masuknya ke ion. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Insya Allah enggak ada. Oke, gampang kan? Saya hapus ya yang ini. Kemudian kalau sudah bisa menentukan ini, untuk menentukan bilox itu lebih mudah. Yang pertama, kalau di buku paket kalian, kalau kalian bawa buku paket, itu biasanya ada aturan penentuan bilox. Atau yang tadi saya minta baca yang nomor 1 sampai nomor 7 itu yang beberapa itu juga masuknya ke aturan untuk penentuan bilox. Jadi aturan yang pertama itu syarat penentuannya. Jadi penentuannya itu yaitu nanti yang A itu adalah yang pertama tadi. Unsur bebas. Semua unsur bebas itu biloxnya itu sama dengan 0. Jadi semua unsur bebas itu biloxnya pasti 0. Contoh Fe di sini. Fe ini juga biloxnya karena dia masuk unsur bebas, biloxnya 0. P4 berarti dia juga unsur bebas, maka biloxnya juga 0. Kemudian Na ini biloxnya juga 0. O2 ini biloxnya juga sama dengan 0. Kalau O2 di sini adalah 0, berarti oksigen atau ion oksigen O2- itu biloxnya bukan 0. Nah, itu nanti berarti masuk ke yang
Sebelum masuk ke oksigen, kita masuk ke logam dulu. Logam dulu. Unsur bebas sudah, kemudian ion nanti masuknya ke logam. Yang B, logam, golongan 1, 2, 3, A, dalam senyawa. Jadi logam golongan 1, 2, 3 A dalam senyawa biloxnya itu sama dengan golongannya. Logam golongan 1, 2, 3A dalam senyawa itu biloxnya sama dengan golongannya. Kalau bilox ion, ini catatan dulu. Bilox ion itu sama dengan muatannya. Kalau bilox ion itu mesti sama dengan muatannya. Contoh oksigen. Oksigen di situ kan tertulisnya O2-. Ini khusus untuk monoatomik ya. Yang mono. Oksigen di sini O2-, maka biloxnya adalah -2. Kemudian natrium, biloxnya adalah plus. Di situ plus, berarti dia adalah +1. Sama dengan muatannya. Kemudian logam golongan 1, 2, 3A dalam senyawa biloxnya itu sama dengan golongannya. Kenapa fluor enggak? Fluor itu yang enggak itu maksudnya enggak yang mana? Ditulis yang komplit. Enggak 0. Fluor enggak 0. Fluor enggak. Tergantung. F2. F2 dia masuk unsur ion atau senyawa? Unsur. Unsur, maka biloxnya sama dengan 0. Kalau F negatif, berarti biloxnya sama dengan -1. -1. Nah, khusus yang B, sementara yang B dulu. Yang B, ini misal yang atas, NaCl. NaCl. Karena di sini adalah yang dituliskan adalah logam golongan 1. Na ini golongan berapa? Na di sistem periodik golongan 1A. Maka biloxnya, ini kan dalam senyawa. Ini kan NaCl dalam senyawa. Otomatis mengacu pada yang B, biloxnya itu adalah +1. Sesuai dengan golongannya. Kalau dalam senyawa loh ya, bukan dalam bentuk unsur. Harus dalam bentuk senyawa. Kemudian Na2S. Ini pun sama. Na karena dia golongan 1, maka dia adalah +1. Di sini ada 2, nanti penjelasannya itu. Kemudian misal BAS. Ba, barium, S sulfur. Barium golongan berapa? Barium. Sudah ketemu golongannya? Di sistem periodik yang saya lampirkan di classroom? 2A tuh. Ya, 2A. Berarti biloxnya berapa? 2. Ya, biloxnya adalah +2. Biloxnya adalah +2. Ini saya pisah dulu. Kemudian tadi yang amal tanyanya yang F biloxnya -4 yang di buku poin 4.
Unsur F selalu memiliki bilox min 1. F itu sebetulnya biloknya bisa 0 ataupun min 1. Yaitu bilox F itu sebetulnya ini. Dua ini. Dalam senyawa, oh ya lupa belum bilang. Sebagian unsur nanti mempunyai bilox, kalau rata-rata yang golongan 1A, kalau kalian perhatikan golongan 1A logamnya itu kan Na, misal Na. Logam Na. Dia kemungkinan kan hanya berubah menjadi unsur, yaitu unsur Na, kemudian ion Na+, ya kan? Berarti kemungkinan biloxnya hanya ada 2, yaitu 0 dan +1. Golongan 1, 2, dan 3. 3 itu aluminium. Itu biloxnya hanya ada 2 jenis ini. 2 jenis ini. 0 atau sama dengan golongannya. Ba pun sama. Barium. Dia juga sama. 0 ataupun pilihannya hanya +2. Itu sama juga. Yaitu 0 atau pilihannya hanya min 1. Nggak bisa gitu. Tapi beda dengan Cl. Golongan 7 selain F, itu ada Cl, Br, dan ke bawahnya itu biloxnya bukan hanya 0, min 1 saja, tapi masih ada beberapa lagi. Ini juga sama. Makanya yang dituliskan itu hanya F saja. Sedangkan yang Cl, Br, dan I itu nanti biasanya karena biloxnya berubah-ubah, jadi nanti ada perubahan biloxnya, maka yang dituliskan itu biasanya yang pasti. Kemudian untuk yang peroksida dan superoksida itu nanti aja. Ini saya hapus dulu. Nah, kemudian kita lanjut yang C. Ini saya singkat aja dari yang di depan tadi. Total bilox dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi total bilox dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Totalnya harus sama dengan 0. Contoh misal yang NaCl ini. Saya copy. Sebetulnya nyambung. Kalau bilox Na itu +1, maka bilox Cl berapa? Kalau totalnya harus sama dengan 0. Kan ini total bilox dalam senyawa harus sama dengan 0. Maka Na punya bilox sendiri, Cl punya bilox sendiri. Maka Cl biloxnya berapa? min 1. Ya, min 1. Atau kalian boleh pakai persamaan matematika. Misalkan aja bilox Na itu A, bilox Cl itu B, di total harus sama dengan 0. Boleh pakai ini, A plus B sama dengan 0. Na2S. Tadi bilox, misal Na itu biloxnya adalah A, kemudian S itu adalah B. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah atomnya juga. Na2S. Ini berarti ada 2 atom Na. Berarti bilox Na itu harus dikali 2. 2 kali A ditambah B itu harus sama dengan 0. Tadi A-nya nilai A itu berapa? A itu biloxnya Na. Na itu biloxnya berapa? +1. Ya, 2 plus 1 kalikan 2 sama dengan 0. Berarti bilox B itu berapa? Atau biloxnya S? min 2. Ya, min 2. Min 2 ini adalah biloxnya S. Jadi
Na2S berarti bilog. Kalau ini cara saya biasanya plus 1 itu bilognya Na dikalikan 2 itu berarti plus 2. Kemudian ini totalnya harus sama dengan 0, maka min 2. Ada yang nulis seperti ini atau pakai yang ini boleh. Mau pakai yang mana silahkan. Sama. Oke, ini sudah. Kemudian kita ulang lagi, yaitu misal magnesium nitrida. Magnesium bilogsnya berapa? Magnesium bilogsnya berapa? Plus 2. Plus? Plus 2. Kenapa plus 2? Di golongan 2A nih. Ya, golongan 2A. Berarti plus 2. Berarti bilogs N itu berapa? N golongan 5A. Iya. Bilogsnya berapa? Plus 5 berarti. Golongan 5A itu nggak masuk di ini. Jadi kita nggak bisa langsung plus 5. Itu harus dicari. Maka cara mencarinya sama seperti ini. Kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Kita anggap bilogs Mg itu adalah A. Berarti Mg-nya kan ada 3. Berarti kan 3 kali A. Kemudian N-nya bilogsnya kita anggap sebagai B. Kemudian ada 2. Berarti 2 kali B. Itu di total harus sama dengan 0. Tadi kan sudah kalian sebutkan bahwa bilogs Mg itu adalah plus 2. Berarti 3 kali plus 2 ditambah dengan 2 kalikan B berarti sama dengan 0. Berarti B-nya berapa? Min 3. B-nya adalah min 3. Berarti bilogs N itu adalah min 3. Ada pertanyaan dulu? Menentukan bilogs dalam senyawa? Jadi bilogs senyawa itu adalah total bilogs dari unsur-unsurnya. Kalau di total itu harus sama dengan 0. Ada pertanyaan lagi? Any question? Contoh lagi. Contoh lagi. Contohnya habis nih. Aluminium yang paling sering itu apa? Aluminium sama aja aluminium aluminium sulfida. Tantalum itu nanti, helium itu enggak berikatan. Iodin nanti. Aluminium sulfida. Sudah. Kita misalkan Al itu bilogsnya A, berarti kan 2 kalikan A karena Al itu ada 2. Al2 berarti kan bilogsnya Al itu A, berarti Al-nya ada 2, berarti 2 kali A. Kemudian S itu misal B, nggak harus B, bisa X, Y, Z, terserah kalian. Dan 3, itu totalnya harus sama dengan 0. Berarti Al bilogsnya berapa? 6. L karena itu 2 kalikan plus 3, kemudian 3 kalikan B, itu sama dengan 0, berarti B-nya berapa? 2. Plus atau min? Min. Ya, Min min 2. 2. Min 2.
Limitnya apa? Hmm. Apa ya?